Persib umumkan 3 pemain pertama yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Berikut 3 pemain yang dipastikan mendapatkan panggilan Shin Tae-yong untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia kini harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 sendiri dijadwalkan digelar di Qatar mulai pada 12 Januari mendatang. Namun hanya akan ada 30 pemain yang bakal mengikuti program pemusatan latihan Timnas Indonesia. Skuad Garuda menggelar TC di Turki. TC tersebut akan dimulai pada tanggal 20 Desember mendatang. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Shin Tae-yong. Sementara itu baru saja terungkap 3 pemain pertama yang dipastikan bakal mengikuti TC di Turki. Mereka adalah Mark Lok, Edo Febriansyah, dan Rachmat Irianto. Kepastian keikutsertaan 3 pemain di atas diumumkan langsung oleh Persib Bandung. Tidak cedera parah, Hernando Ari masih bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Cedera engkel Hernando Ari Sutaryadi tidak parah. Kiper Persebaya Surabaya itu masih bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia. Sebelumnya, kondisi Hernando Ari sempat bikin khawatir. Sebab penjaga gawang berusia 21 tahun itu mengalami masalah pada kakinya ketika bermain untuk Persebaya kontra Persis Solo. Cedera engkel membuat Hernando Ari tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus digantikan oleh Andika Ramadhani pada menit ke-73. Dapat pulih dalam waktu dekat. Hernando Ari disebut akan pulih dalam beberapa hari ke depan. Dengan begitu, Timnas Indonesia tidak perlu was-was. Hernando Ari adalah kiper utama Timnas Indonesia berdasarkan penampilan terakhir sewaktu menghadapi Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kabar sebelumnya. Kabar baik buat Timnas Indonesia jelang Piala Asia. Pemain abroad andalan Shin Tae-yong siap kembali. Kabar baik datang dari pemain abroad Marcelino Ferdinand yang dikabarkan telah kembali menjalani latihan untuk segera kembali. Tentu saja ini jadi kabar menyenangkan buat Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior. Akan tetapi sebelumnya ia harus absen membela Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera. Ia memang datang ke Indonesia, akan tetapi Marcelino Ferdinand tak bisa bermain bersama skuad Garuda. Hal ini karena Shin Tae-yong memilih menepikan Marcelino Ferdinand yang masih dibalut cedera. Marcelino pun fokus menjalani pemulihan dengan klubnya KMS Kadeinze. Setelah menjalani pemulihan cukup lama, akhirnya ada kabar bagus. Marcelino dikabarkan sudah mulai menjalani latihan untuk bisa segera kembali bersama rekan-rekannya. Kali ini Marcelino sudah bisa menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali bergabung dengan tim. Tentu saja latihan ini dilakukan agar ia bisa segera mengejar kondisi para pemain lain. Sebab selama ini Marcelino hanya fokus latihan pada pemulihan otot saja. Akan tetapi saat ini ia mulai menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali. Itu menjadi kabar baik dan KMS Kadeinze berharap Marcelino terus menunjukkan semangatnya untuk segera kembali. Tentu saja penjelasan ini menjadi kabar baik buat tim asuhan Shin Tae-yong. Sebab Timnas Indonesia akan segera menghadapi Piala Asia. Untuk itu Shin Tae-yong pasti membutuhkan pemain terbaiknya. Marcelino merupakan salah satu pemain langganan Shin Tae-yong, untuk itu ini sangat bagus. Untuk itu dengan membaiknya Marcelino Ferdinand ini akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong punya standar tinggi untuk isi pos winger Timnas Indonesia, nuansa pemain abroad mendominasi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi Timnas Indonesia.
Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang jadi tumpuan. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya. 3 assist saat duel melawan PSM Makassar di ajang Piala AFC jadi bukti bahwa Sadil bisa kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda. Sadil sebelumnya mendapatkan kritik karena performanya yang cukup berbanding terbalik saat berada di klub dan timnas. Namun Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan dan dia jadi pemain yang diprediksi akan menempati tempat utama. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk. Struijk sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Salah satu keunggulan yang dimiliki Struijk adalah dia bisa bermain di beberapa posisi. Badai cedera mulai berlalu, 2 pemain timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa bernafas lega setelah pemainnya mulai pulih dari cedera. Timnas Indonesia kumpul di Jakarta pada 19 Desember untuk TC ke Turki. Berapa pemain yang dibawa? Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki. TC digelar untuk persiapan Piala Asia. TC Timnas Indonesia di Turki akan berlangsung selama 2 pekan lebih. Tepatnya pada 20 Desember hingga Januari mendatang. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bakal ada 30-40 nama yang diboyong. Rombongan Timnas Indonesia nantinya akan langsung bertolak ke Qatar. Pasalnya Piala Asia bakal berlangsung di Qatar pada Januari hingga Februari 2024. Di Piala Asia, skuad Garuda tergabung dalam grup D. Pasukan Shin Tae-yong itu akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Skuad Garuda ditargetkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia.